hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan kamu punya mimpi besar, entah ingin jadi pemain bola hebat, pebisnis sukses, atau sekadar ingin tubuh sehat dan kuat. Semua itu terdengar indah, tapi ada satu hal yang seringkali membuat orang gagal mewujudkannya: kurangnya disiplin. Cristiano Ronaldo adalah contoh nyata bagaimana disiplin bisa mengubah hidup seseorang. Waktu kecil, ia hanyalah anak kurus dari Madeira, Portugal. Tidak ada yang menyangka anak ini bisa tumbuh menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Bukan karena dia dilahirkan dengan bakat yang luar biasa, tapi karena disiplin yang tidak pernah goyah. Setiap hari, sejak remaja, Ronaldo sudah terbiasa mengikuti jadwal yang ketat. Ia berlatih keras, menjaga pola makan, bahkan mengatur waktu tidurnya. Saat teman-temannya mungkin masih suka bersenang-senang, Ronaldo lebih memilih untuk fokus pada mimpinya. Inilah yang membedakannya. Disiplin bukan cuma soal bangun pagi atau rajin latihan, tapi soal mampu berkata tidak pada hal-hal yang menggoda. Ronaldo sering menolak ajakan pesta, menghindari makanan yang tidak sehat, dan rela mengorbankan kesenangan sesaat demi masa depan. Karena dia tahu, kalau mau menjadi yang terbaik, harus ada harga yang dibayar. Dan hebatnya, disiplin itu tidak hanya muncul sesekali. Ronaldo menjadikannya gaya hidup. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Bayangkan, lebih dari 20 tahun berkarir, dia masih bisa menjaga tubuhnya tetap fit seperti anak muda. Itu bukan kebetulan, tapi hasil dari kedisiplinan yang ia tanam sejak awal. Kita bisa belajar dari sini. Kalau mau hidup seperti Ronaldo, kita harus mulai dengan hal kecil. Bangun tepat waktu, mengatur jadwal, tidak menunda pekerjaan, dan menjaga kebiasaan baik. Disiplin itu memang berat di awal, tapi lama-lama menjadi kebiasaan yang akan membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Jadi, kalau Ronaldo bisa melatih dirinya untuk selalu disiplin, kita pun bisa. Pertanyaannya, apakah kita berani melawan rasa malas dan konsisten seperti dia? Karina Inget, disiplin adalah pondasi dari semua kesuksesan. Kalau ada satu hal yang paling melekat dengan Cristiano Ronaldo selain gol-gol spektakulernya, itu adalah etos kerja dan latihan tanpa henti. Banyak orang bilang, bakat Ronaldo memang besar, tapi kalau hanya mengandalkan bakat, ia tidak mungkin bisa bertahan di level tertinggi selama lebih dari 2 dekade. Rahasia sebenarnya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sejak kecil, Ronaldo sudah menunjukkan sikap berbeda. Di Akademi Sporting Lisbon, saat usianya baru belasan tahun, ia sering jadi orang pertama yang datang ke lapangan latihan. Bahkan ketika latihan resmi sudah selesai, Ronaldo masih bertahan untuk berlatih sendiri. Ia mengulang-ulang tendangan bebas, dribbling, atau sekadar sprint mengitari lapangan. Teman-temannya sudah pulang, tapi Ronaldo belum berhenti. Ada satu cerita menarik. Pernah suatu malam, seorang pelatih klub masuk ke gym hanya untuk mengambil sesuatu. Ia terkejut melihat Ronaldo masih ada di sana, berlatih mengangkat beban sendirian. Padahal, esok harinya ada pertandingan. Saat ditanya kenapa, Ronaldo hanya menjawab, "Kalau saya ingin jadi yang terbaik, saya harus bekerja lebih keras daripada yang lain." Itulah prinsip yang terus ia pegang. Kalau orang lain latihan 2 jam, Ronaldo memilih latihan 3 jam. Kalau pemain lain merasa cukup dengan latihan tim, Ronaldo menambah latihan pribadi. Baginya, setiap tetes keringat adalah investasi untuk masa depan. Hasilnya tidak perlu diragukan lagi. Ronaldo bukan hanya cepat di lapangan, tapi tubuhnya juga terbentuk seperti mesin atletis yang sempurna. Ototnya terlatih, refleksnya tajam, dan staminanya luar biasa. Semua itu bukan karena keajaiban, tapi karena ribuan jam latihan yang ia jalani tanpa henti. Pelajaran untuk kita adalah sederhana. Jangan pernah puas dengan latihan standar. Kalau kita ingin benar-benar mahir di bidang apapun, kita harus mau bekerja lebih keras daripada rata-rata orang. Entah itu belajar, bekerja, atau mengasah keterampilan. Tambahan jam latihan akan membuat kita selangkah lebih maju. Ronaldo membuktikan bahwa sukses tidak datang dari kebetulan,
Sukses datang dari persiapan, kerja keras, dan pengorbanan. Jadi kalau kita ingin hidup seperti Ronaldo, mulailah dengan menambah sedikit usaha ekstra. Karena pada akhirnya, latihan tanpa henti itulah yang memisahkan antara mereka yang biasa-biasa saja dan mereka yang menjadi legenda. Kalau kita melihat Cristiano Ronaldo di lapangan, tubuhnya tampak seperti mesin yang dirancang khusus untuk sepak bola. Kuat, cepat, tapi tetap luwes. Banyak orang bertanya bagaimana dia bisa menjaga tubuh tetap prima, bahkan di usia yang tidak muda lagi. Jawabannya sederhana: pola makan yang sehat dan teratur. Ronaldo tahu bahwa tubuhnya adalah aset terbesar. Tanpa tubuh yang sehat, tidak ada gal-gal indah, tidak ada sprint luar biasa, dan tidak ada prestasi yang bisa diraih. Karena itu, dia sangat menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Kita ambil contoh sederhana. Ronaldo benar-benar menghindari minuman bersoda dan makanan cepat saji. Bahkan, ada kisah viral saat sebuah konferensi pers Euro ke 2020. Di atas meja, ada botol soda terkenal, tapi Ronaldo langsung memindahkannya dan berkata, "Agua, air putih." Pesan yang dia sampaikan jelas, tubuh yang sehat tidak butuh minuman penuh gula. Pola makan Ronaldo didominasi makanan tinggi protein, seperti ikan, ayam, tanpa lemak, telur, dan kacang-kacangan. Ia juga banyak makan sayuran segar, buah-buahan, dan biji-bijian. Sumber karbohidratnya pun dipilih yang sehat, seperti nasi merah atau pasta gandum, agar tenaganya stabil sepanjang pertandingan. Menariknya, Ronaldo tidak makan dalam porsi besar 3 kali sehari, melainkan 5-6 kali sehari dalam porsi kecil. Kenapa begitu? Karena pola ini membantu tubuhnya tetap punya energi stabil, tidak mudah lelah, dan sistem pencernaan pun lebih terjaga. Ronaldo juga disiplin soal hidrasi. Ia minum banyak air putih setiap hari, karena tubuh atlet kehilangan banyak cairan saat berlatih dan bertanding. Air putih baginya bukan sekadar pelepas dahaga, tapi bahan bakar untuk menjaga performa tetap optimal. Pelajaran untuk kita jelas, apa yang kita makan menentukan bagaimana tubuh kita bekerja. Kalau kita sering mengonsumsi makanan cepat saji, minuman manis, atau camilan berlebihan, jangan heran kalau tubuh mudah lelah, susah fokus, bahkan gampang sakit. Kita mungkin tidak perlu meniru persis pola makan Ronaldo yang sangat ketat, tapi kita bisa mulai dari hal sederhana. Kurangi gula, perbanyak air putih, makan sayur dan buah setiap hari, serta pilih sumber protein yang sehat. Itu sudah cukup untuk membuat tubuh lebih segar dan bertenaga. Ronaldo membuktikan, menjaga pola makan sehat bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal performa. Dengan pola makan yang benar, ia bisa tetap bersaing di level tertinggi sepak bola dunia, bahkan ketika usianya sudah di atas 35 tahun. Dan itu adalah bukti nyata bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Kalau bicara tentang Cristiano Ronaldo, banyak orang langsung terbayang latihan keras, kerja tanpa henti, dan disiplin luar biasa. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan orang: istirahat. Ronaldo tahu betul, tubuh manusia bukan mesin. Seberapapun kerasnya ia berlatih, tanpa istirahat yang cukup, semua usahanya bisa sia-sia. Otot tidak akan berkembang, pikiran tidak akan fokus, dan performa pun bisa menurun. Karena itu, istirahat bagi Ronaldo sama pentingnya dengan latihan. Yang menarik, Ronaldo tidak hanya tidur malam seperti orang biasa. Ia punya pola tidur yang unik. Menurut laporan dari pelatih tidurnya, Ronaldo tidak tidur 7-8 jam sekaligus, melainkan tidur singkat beberapa kali dalam sehari, yang disebut polyphasic sleep. Jadi, ia tidur sekitar 90 menit dalam beberapa sesi. Total, tetap 7-8 jam, tapi terbagi rata. Kenapa begitu? Karena tidur dalam blok kecil membuat tubuhnya lebih cepat pulih dan siap untuk aktivitas berikutnya. Dengan pola ini, otot bisa beristirahat, otak tetap segar, dan energi lebih stabil sepanjang hari. Selain tidur, Ronaldo juga punya rutinitas relaksasi. Setelah latihan atau pertandingan, ia sering melakukan krioterapi berendam dalam ruangan bersuhu sangat dingin untuk membantu otot cepat pulih. Ia juga rajin pijat dan stretching agar tubuhnya tidak kaku dan siap untuk latihan berikutnya. Semua itu menunjukkan satu hal: Ronaldo mengerti bahwa recovery adalah bagian dari latihan. Banyak orang terlalu fokus bekerja keras,
tapi lupa memberi waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Padahal, di saat istirahat itulah otot tumbuh, energi pulih, dan mental kembali segar. Kita bisa belajar dari sini. Hidup seperti Ronaldo bukan berarti bekerja tanpa henti. Justru kita harus tahu kapan waktunya kerja keras dan kapan waktunya berhenti untuk memulihkan diri. Tidur yang cukup, istirahat teratur, dan menjaga keseimbangan adalah kunci agar kita bisa konsisten dalam jangka panjang. Jadi, kalau Ronaldo saja yang super disiplin bisa menghargai pentingnya istirahat, kita juga harus melakukannya. Karena sukses itu bukan hanya tentang siapa yang bekerja paling keras, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Dan untuk bertahan lama, tubuh dan pikiran kita butuh istirahat yang cukup. Kalau kita bicara Cristiano Ronaldo, bukan hanya tubuh atletisnya yang membuat ia istimewa, tapi juga mental juaranya. Di lapangan, Ronaldo bukan hanya seorang pemain bola, ia adalah simbol percaya diri, keberanian, dan tekad pantang menyerah. Sejak muda, Ronaldo sering diremehkan. Ada yang bilang ia terlalu kurus, ada yang meragukan ia bisa sukses jauh dari kampung halamannya. Bahkan ada yang menertawakan mimpinya menjadi pemain terbaik dunia. Tapi justru kritik-kritik itu bukan membuatnya jatuh, melainkan menjadi bahan bakar untuk terus membuktikan dirinya. Inilah yang disebut mental juara. Ronaldo tidak hanya bertarung dengan kakinya, tapi juga dengan pikirannya. Ia selalu percaya bahwa ia bisa lebih baik dari kemarin. Bahkan ketika sudah meraih penghargaan Ballon d'Or berkali-kali, ia tidak berhenti. Ia selalu berkata, "Saya masih bisa lebih baik. Saya masih bisa berkembang." Ada satu momen ikonik dalam sebuah pertandingan penting. Penonton lawan berusaha mengejek Ronaldo setiap kali ia menyentuh bola. Tapi alih-alih goyah, Ronaldo justru semakin termotivasi. Ia mencetak gol spektakuler, lalu merayakannya dengan penuh percaya diri. Seolah-olah ia berkata, "Semakin kalian meremehkan saya, semakin besar alasan saya untuk membuktikan diri." Pelajaran dari sini jelas. Mentalitas adalah senjata utama. Ronaldo tidak membiarkan orang lain menentukan harga dirinya. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu tujuannya, dan ia berjuang motivation untuk itu. Mental juara juga terlihat dari bagaimana Ronaldo menghadapi kegagalan. Ia pernah kalah di final, pernah dikritik media, bahkan pernah cedera parah. Tapi setiap kali jatuh, ia selalu bangkit lebih kuat. Bagi Ronaldo, kegagalan bukan akhir, melainkan kesempatan untuk belajar dan kembali lebih tangguh untuk kita. Hidup seperti Ronaldo berarti berani punya mimpi besar, tidak mudah goyah oleh kata-kata orang lain, dan selalu percaya pada diri sendiri. Mental juara bukan hanya untuk atlet, tapi untuk siapa saja yang ingin sukses di bidang apapun. Karena pada akhirnya, dunia ini penuh dengan tantangan dan keraguan. Bedanya, orang biasa mungkin mundur saat diremehkan, tapi orang dengan mental juara, seperti Ronaldo, justru menjadikannya alasan untuk terus melangkah. Banyak orang bilang kalau ingin sukses, kita butuh motivasi. Memang benar, motivasi bisa membuat kita semangat di awal. Tapi masalahnya, motivasi itu sering datang dan pergi. Hari ini kita semangat luar biasa, besoknya bisa malas total. Nah, disinilah Cristiano Ronaldo berbeda. Rahasianya bukan motivasi, tapi konsistensi. Ronaldo tidak hanya berlatih saat ia merasa semangat. Ia berlatih setiap hari. Entah sedang hujan atau panas, entah tubuhnya capek atau segar. Baginya, latihan sudah seperti napas sesuatu yang wajib dilakukan, bukan pilihan. Itulah kenapa performanya bisa stabil dari tahun ke tahun. Bayangkan, lebih dari 20 tahun bermain di level tertinggi. Ronaldo masih bisa bersaing dengan pemain muda yang usianya setengah dari dirinya. Itu bukan karena motivasinya tidak pernah padam, tapi karena ia membangun kebiasaan yang konsisten. Bahkan, ketika motivasi hilang, kebiasaan itu tetap membuatnya bergerak. Ada satu cerita menarik dari mantan rekan setimnya di Manchester United. Katanya, setelah pertandingan yang melelahkan, pemain lain biasanya langsung pulang dan beristirahat. Tapi Ronaldo, ia masih menyempatkan diri untuk berlatih tambahan di gym. Bukan karena ia sedang termotivasi, tapi karena itu sudah menjadi rutinitas yang melekat dalam dirinya. Inilah bedanya motivasi dan konsistensi. Motivasi hanya memberi dorongan sesaat, tapi konsistensi adalah tenaga yang membuat kita berjalan jauh. Ronaldo
paham betul hal ini. Ia tahu bahwa untuk mencapai hasil luar biasa, yang dibutuhkan bukan 1 hari penuh semangat, tapi bertahan-tahan, kerja keras yang konsisten. Pelajaran untuk kita jelas. Kalau mau hidup seperti Ronaldo, jangan hanya menunggu motivasi datang. Mulailah membangun kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Misalnya, belajar 30 menit setiap malam, olahraga rutin, atau membaca 1 bab buku sebelum tidur. Kebiasaan kecil itu menumpuk jadi hasil besar. Ronaldo mengajarkan kita bahwa sukses bukanlah tentang siapa yang paling bersemangat di awal, tapi siapa yang paling konsisten sampai akhir. Dan dalam hidup, mereka yang konsistenlah yang akhirnya bisa mencapai mimpi besarnya. Sejak kecil, Cristiano Ronaldo sudah punya mimpi yang jelas, menjadi pemain terbaik di dunia. Itu bukan sekadar cita-cita anak-anak, tapi benar-benar tujuan hidup yang ia pegang erat. Bedanya dengan kebanyakan orang, Ronaldo tidak hanya bermimpi, ia fokus sepenuhnya untuk mewujudkannya. Di usia belasan tahun, Ronaldo sudah berani meninggalkan keluarganya di Madeira untuk pindah ke Akademi Sporting Lisbon. Itu bukan keputusan mudah. Bayangkan, masih anak remaja, tinggal jauh dari orang tua, di kota besar yang asing. Tapi Ronaldo rela, karena ia tahu apa yang ia kejar. Ia tidak mau waktunya habis untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuannya. Dan fokus itu terus ia jaga sampai dewasa. Saat banyak pemain muda sibuk dengan pesta, Ronaldo memilih menghabiskan waktu di gym atau beristirahat. Saat orang lain puas dengan satu penghargaan, Ronaldo langsung menatap target berikutnya. Ia tidak pernah membiarkan gangguan kecil menghentikan langkahnya. Ada kisah menarik dari mantan pelatihnya. Katanya, Ronaldo selalu punya daftar target pribadi, entah itu jumlah gol, jumlah assist, atau trofi yang ingin ia menangkan. Dan setiap kali satu target tercapai, ia langsung menuliskan target baru. Dengan cara ini, Ronaldo tidak pernah kehilangan arah. Ia selalu tahu kemana harus melangkah. Fokus inilah yang membuat Ronaldo berbeda. Banyak orang punya impian besar, tapi terlalu mudah tergoda oleh hal-hal kecil, hiburan, gosip, atau kemalasan. Akhirnya, impian itu tinggal impian. Ronaldo membuktikan bahwa kalau kita benar-benar fokus pada tujuan, segala gangguan akan terlihat kecil. Pelajarannya jelas. Hidup seperti Ronaldo berarti kita harus tahu apa tujuan kita, apa yang benar-benar kita mau capai dalam hidup. Setelah tahu, kita harus berani menyingkirkan hal-hal yang tidak mendukung tujuan itu. Fokus bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang, tapi artinya kita tahu kapan harus serius, kapan harus berkorban, dan kapan harus menolak godaan. Ronaldo sudah membuktikan bahwa fokus pada tujuan bisa mengubah anak kurus dari pulau kecil menjadi legenda sepak bola dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup berani untuk benar-benar fokus pada tujuan hidup kita sendiri? Ada pepatah yang bilang, kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Cristiano Ronaldo adalah bukti nyata dari kalimat itu. Memang, ia punya bakat, tapi yang membuatnya berbeda dari ribuan pemain berbakat lainnya adalah satu hal, kerja keras yang tidak pernah berhenti. Banyak cerita dari rekan setim Ronaldo yang membuktikan hal ini. Salah satunya datang dari Patrice Evra, mantan pemain Manchester United. Ia pernah menceritakan pengalaman saat diundang makan ke rumah Ronaldo. Setelah makan, yang menunya sangat sehat, hanya ayam panggang dan salad, Ronaldo langsung mengajaknya bermain tenis meja, lalu berlatih di kolam renang, dan lanjut sesi bola di halaman rumah. Evra sampai berkata, kalau kamu ke rumah Ronaldo, jangan pernah harap bisa benar-benar istirahat. Kisah lain datang dari Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris Manchester United. Katanya, Ronaldo sering datang lebih awal ke tempat latihan, bahkan sebelum staf pelatih tiba. Dan ketika sesi latihan selesai, Ronaldo tetap bertahan, melatih tendangan bebas, dribbling, atau sprint tambahan. Intinya, dia selalu bekerja lebih keras dari siapapun di sekitarnya. Bagi Ronaldo, kerja keras bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban. Ia selalu menanamkan dalam pikirannya, kalau ingin jadi yang terbaik, maka ia harus melakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain. Itulah sebabnya tubuhnya tetap bugar, staminanya tidak habis, dan performanya tetap stabil, meski usianya terus bertambah. Pelajarannya jelas, kalau kita ingin sukses, jangan pernah puas hanya dengan melakukan hal yang sama seperti orang lain. Kalau orang lain belajar 1 jam,
coba tambah jadi 2 jam. Kalau orang lain latihan 10 kali, lakukan 20 kali. Bukan berarti kita harus menyiksa diri. Tapi, artinya kita berani memberi usaha ekstra. Kerja keras memang melelahkan, tapi hasilnya selalu sebanding. Ronaldo tidak lahir langsung menjadi legenda. Ia mencapainya lewat ribuan jam latihan, keringat, bahkan air mata. Bedanya, ketika orang lain berhenti, Ronaldo masih terus berjalan. Jadi, kalau kita mau hidup seperti Ronaldo, kita harus berani menantang diri sendiri untuk bekerja lebih keras dari orang lain. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak memberi hadiah kepada mereka yang setengah-setengah, tapi kepada mereka yang benar-benar berjuang sampai akhir. Ada satu hal yang sering orang lupakan ketika membicarakan Cristiano Ronaldo. Bukan hanya soal gol, trofi, atau tubuh atletisnya, tapi juga soal bagaimana ia menghargai waktu. Bagi Ronaldo, waktu adalah aset paling berharga. Sejak muda, ia sudah menyadari bahwa semua orang punya jumlah jam yang sama dalam sehari. Bedanya, ada orang yang menggunakannya untuk berkembang, ada juga yang menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ronaldo memilih yang pertama. Rutinitas hariannya hampir selalu terjadwal, mulai dari kapan ia bangun, kapan ia makan, kapan ia latihan, sampai kapan ia tidur. Bahkan, istirahat singkatnya pun diatur dengan ketat. Tidak ada yang dilakukan secara asal. Semua dirancang agar setiap menit memberi manfaat untuk tubuh dan karirnya. Ada satu cerita menarik. Mantan rekan setim Ronaldo di Real Madrid, Alvaro Arbeloa, pernah berkata, Ronaldo bukan hanya atlet, dia adalah mesin yang dijalankan dengan disiplin waktu. Menurut Arbeloa, Ronaldo bisa marah jika jadwal latihannya terganggu, karena baginya 1 jam yang terbuang berarti kesempatan untuk menjadi lebih baik juga ikut hilang. Ronaldo paham bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakan waktu. Kalau waktunya habis untuk pesta atau bersantai berlebihan, maka ia tidak akan punya cukup energi untuk mencapai tujuan. Karena ia belajar berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Pelajarannya jelas. Kalau kita ingin hidup seperti Ronaldo, kita harus mulai menghargai waktu. Caranya sederhana, buat jadwal, atur prioritas, dan hindari kebiasaan menunda-nunda. Tidak perlu ekstrem seperti Ronaldo, tapi dengan mengelola waktu dengan baik, kita akan lebih produktif dan lebih dekat dengan tujuan kita. Karena pada akhirnya, waktu tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang. Ronaldo memilih menggunakan waktunya untuk berlatih, berkembang, dan menjaga tubuhnya tetap prima. Dan hasilnya, kita semua bisa melihat, ia menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus membuang waktu untuk hal yang tidak penting, atau mulai menggunakannya untuk membangun masa depan kita sendiri? Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri. Di lapangan, ia berteriak, memimpin, bahkan kadang terlihat arogan. Tapi, di balik itu semua, ada satu sifat yang jarang dibicarakan orang, kerendahan hati dan kemauan untuk selalu belajar. Meski sudah menjadi superstar dunia, dengan koleksi trofi yang luar biasa dan jutaan penggemar, Ronaldo tidak pernah merasa dirinya sudah tahu segalanya. Ia masih mau belajar, bahkan dari orang-orang yang lebih muda darinya. Ada satu cerita menarik saat ia kembali ke Manchester United pada tahun ke-2021. Banyak pemain muda kagum sekaligus terkejut. Mereka mengira Ronaldo hanya akan datang dengan mental saya bintang besar. Kalian harus belajar dari saya, tapi ternyata Ronaldo juga sering bertanya pada pemain muda tentang gaya latihan baru, tips recovery, bahkan strategi kecil yang mungkin bisa membantunya. Bayangkan, seorang legenda dunia masih mau belajar dari pemain yang baru mulai karier. Sifat ini juga terlihat dari bagaimana ia memperlakukan pelatih. Dari Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Zinedine, sampai pelatih timnas Portugal Ronaldo selalu menghormati mereka. Meski dirinya jauh lebih terkenal, ia paham bahwa ilmu bisa datang dari siapa saja, kapan saja. Kerendahan hati inilah yang membuat Ronaldo bisa terus berkembang. Ia tidak cepat puas, tidak berhenti belajar, dan selalu terbuka pada hal baru. Bahkan dalam hidup pribadinya, ia sering menekankan pentingnya menghargai orang lain. Dari rekan setim, staf klub, sampai fans biasa yang menemuinya di jalan. Pelajaran untuk kita jelas. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri sendiri, tapi mengakui bahwa kita selalu bisa belajar lebih banyak.
tidak peduli seberapa tinggi pencapaian kita, selalu ada ruang untuk berkembang. Ronaldo sudah membuktikan hal ini. Dengan kerendahan hati dan keinginan untuk terus belajar, ia bisa bertahan di puncak selama lebih dari 2 dekade. Ia tahu bahwa kesombongan hanya akan membuat seseorang cepat jatuh, sementara kerendahan hati akan membuka jalan untuk terus naik. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Ronaldo, jangan pernah merasa diri sudah cukup hebat. Tetaplah rendah hati, mau mendengar, dan mau belajar. Karena di dunia ini, yang bisa bertahan bukan hanya mereka yang kuat, tapi mereka yang terus berkembang.